Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat pagi semua ya. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam kondisi sehat walafiat. Baik, sebelum belajar mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya. Baik, kita langsung lihat sini ya. Ini gambar Udin dan ibunya sedang pergi ke pasar. Kemudian kita lihat sini ada pertanyaan. Jadi kamu udah lihat ya di sini. Ini Udin, ibunya sedang belanja ke pasar ya, sesuai dengan gambar yang ada di buku tema ya. Buku tema 8, subtema 4, ini halaman 194 ya. Kemudian kita lihat saja pertanyaan langsung. Apa isi gambar yang kamu amati di atas? Itu boleh ditulis di sini ya. Oke, itu Udin dan ibu belanja ke pasar ya. Itu yang saya lihat di sini ya. Oke, kemudian jawab pertanyaan berikut ini dengan benar ya. Oke, kita jawab pertanyaan berikut. Kita hapus dulu di sini ya. 1. Apa saja yang dilakukan Udin dan ibu dalam menjaga keselamatan ketika di pasar ya. Yang dilakukan Udin dan ibu dalam menjaga keselamatan di pasar itu Udin ya dan ibu di situ bergandengan tangan. Nah ini ya, kalau kamu lihat sini Udin sama ibu bergandengan tangan ya. Kemudian 2, mengapa Udin dan ibu bergandengan tangan? Kita jawab di sini. Agar Udin tidak berpisah ya, atau hilang atau menghilang. Kan di pasar itu kan banyak orang ya. 3, kapan Udin dan ibu pergi ke pasar? Kalau kita lihat sedang berada pada posisi pagi hari ya. Jadi pada pagi hari ibu dan Udin pergi ke pasar. 4, di mana saja kita harus menjaga keselamatan? Di pasar ya, dan di semua tempat, di rumah juga ya, di pasar ya, di sekolah ya, di jalan raya ya, kemudian dan di semua tempat. Baik, nomor berikutnya, nomor 6, bagaimana pendapatmu dengan sikap Udin dan ibu? Sikap Udin dan ibu sudah sesuai dan kurang N, sudah sesuai dan berusaha menjaga keselamatan ya. Oke, kita teruskan lagi. Berikutnya di sini ada lagi yang mau disampaikan. Perlu diingat, kalimat tanya selalu dibubuhkan tanda tanya di akhir kalimat. Kita dapat menggunakan kata tanya apa, siapa, mengapa, kapan, di mana, dan bagaimana ketika bertanya. Oke. Lihat di sini gambar. Ini gambar apa? Ini adalah gambar seorang pencuri ingin menjamret tas ibu ya. Ibu ini sedang berteriak minta tolong sambil nangis. Pencuri ini terlihat sedang berusaha keras menarik tas ibu. Nah, ini perbuatan pencuri ini tidak boleh ditiru ya, perbuatan yang tidak terpuji. Oke.
Di sini kita akan buat pertanyaan sesuai dengan gambar ya. Kita pakai kata tanya, apa, siapa, mengapa, kapan, di mana, dan bagaimana. Oke, di sini ada 6. Kita coba buat dulu. Pertama, apa kejadian yang terjadi di pasar? Apa yang terjadi pada ibu di pasar? Tanya. Oke. Pertanyaan yang kedua, siapa yang dicuri tasnya oleh orang berbaju belang? Siapa? Ibu ya. Kemudian di mana? Di mana tas ibu berusaha dicuri ya? Dicuri oleh orang lain di pasar. Terus mengapa pencuri di sini melakukan pemaksaan ya? Enggak. Mengapa pencuri melakukan kegiatan tersebut ya? Pencuri melakukan kegiatan tersebut karena dia membutuhkan mencari uang ya, tapi dengan cara yang tidak baik, tidak halal, dan merugikan orang lain ya. Terus bagaimana cara ibu dalam menghadapi pencuri tersebut? Ibu situ berusaha mempertahankan tasnya, dan ibu juga sambil berteriak, sambil keluar air mata. Jadi berjuangnya sangat luar biasa ya. Nomor 6, kita lanjutkan. Kapan ya kejadian pencurian itu terjadi? Pagi hari ya, pada saat ibu ada di pasar. Pada pagi hari ibu saat belanja itu terjadi pencurian tersebut ya. Kita teruskan lagi. Kita ambil lagi kalimat yang bisa kita ambil kesimpulannya. Di sini Udin sedang mengamati kegiatan petugas kebersihan. Petugas kebersihan sedang membersihkan sampah yang berserakan. Pedagang juga yang lain ikut bantu. Petugas dan pedagang berbeda pekerjaan. Walaupun berbeda, mereka hidup akur dan saling membantu. Ini pedagang ya, ini petugas kebersihan sedang mengumpulkan sampah di tong sampah, lalu atau di tong sampah ini akan diambil ke truk sampah ya. Petugas kebersihan juga ditolong dibantu sama oleh pedagang. Jadi mereka merasa ini tanggung jawab bersama. Menjaga kebersihan pasar bukan hanya tanggung jawab petugas kebersihan. Semua pengunjung pasar wajib menjaga kebersihan pasar. Pasar yang bersih akan terlihat indah. Baik, di sini ada tugas mungkin yang sesuai sikapnya dalam menjaga kebersihan lingkungan. Itu diberikan tanda checklist ya. Kalau sikapnya tidak sesuai, tidak usah kasih checklist, diamkan atau kasih silang. Baik, kita langsung aja. Kita lihat nomor 1, ini sikapnya sangat sesuai dengan menjaga kebersihan lingkungan. Checklist. Ini tidak sesuai, ini sedang bermain gitar, jadi kasih tanda silang. Kemudian gambar berikutnya, ini gambar sedang menabung, tidak sesuai dengan menjaga kebersihan lingkungan.
Ini memasang spanduk, buanglah sampah pada tempatnya. Ini sesuai dengan menjaga kebersihan lingkungan. Gambar sedang bernyanyi, ini tidak sesuai dengan menjaga kebersihan lingkungan. Gambar kerja bakti di sekolah, ini sesuai dengan kebersihan lingkungan. Baik, kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan. Oke. Di sini sikap apa yang mereka tunjukkan di gambar. Tadi gambarnya ada dua, yang ini pedagang dan ini petugas kebersihan sedang bersama-sama membersihkan, mengumpulkan sampah menuju ke truk sampah untuk dibuang. Kemudian gambar yang kanan ini kerja bakti siswa dalam membersihkan sekolah, gotong royong. Oke. Sikap apa yang ditunjukkan oleh gambar? Coba diskusi sama teman atau orang tua kamu. Sikap yang ditunjukkan pada gambar itu banyak sekali ya. Yang pertama ini betul, tolong menolong. Yang kedua gotong royong ya, gotong royong ya, bisa juga. Yang ketiga ini kerja sama, bekerja sama. Kemudian yang keempat ini sikap persatuan ya, sikap persatuan. Tambahin boleh ya. Kan yang kelima sikap saling menolong ya. Keenam saling membantu. Ketujuh sikap saling menjaga kebersihan ya. Delapan sikapnya cinta rukun ya, sikap rukun. Mereka rukun ya, di situ semua bekerja sama. Sikap saling kalau itu mewujudkan rasa kebersamaan. Oke, banyak banget sebenarnya yang bisa ditambahin sama kalian, sikap-sikap yang ditunjukkan oleh gambar. Kemudian berikut ini beri tanda centang pada gambar yang mencerminkan hidup bersatu dalam keragaman. Ya, kita lihat sini. Ini mengangkat batu sendiri, yang ini dibantu sama-sama. Nah, ini yang sikap yang menunjukkan bersatu dalam keragaman ya. Jadi kita kasih tanda centang, ini tidak usah checklist ya. Kemudian gambar yang berikutnya kita dorong sini ya. Nah, gambar yang berikutnya ini adalah gambar yang kita hapus dulu. Yang kiri ini nomor 2, gambar yang kiri ini mengangkat meja bareng-bareng bersama-sama temennya. Oke, ini udah sesuai dengan sikap menjaga bersatu, bekerja dalam keragaman. Kalau yang ini sendirian dorong mejanya, jadi dia sikapnya tidak menunjukkan bersatu dalam keragaman. Ini pun yang nomor 3 berikutnya, ini dorong mobil bersama-sama. Ini sangat mudah, jadinya nggak berat. Ini sikap bersatu dalam keragaman. Yang sebelah kiri sendirian dorong mobil, bukan sikap bersatu dalam keragaman. Baik ya. Diskusikan manfaat hidup bersatu dalam keragaman. Banyak sekali ya, bisa pekerjaan menjadi lebih mudah, lebih cepat, lebih ringan. Di sini ditanya manfaat hidup bersatu. Oke, 1, pekerjaan cepat selesai. Ya, tambahin lagi ya, nomor 2, pekerjaan menjadi mudah. Oke, berikutnya nomor 3, pekerjaan menjadi lebih cepat, mudah, dan lebih ringan ya. Ringan sama mudah, ya kalau ringan sama mudah mungkin agak sama ya, tapi kalau kamu mau nambahkan kalimat lain silakan. Tapi menurut Pak Guru kita harus bedakan sedikit ya. Mudah jadi tadinya dibantu, rumit jadi kalau ringan itu yang misalkan kita dorong mobil jadi lebih ringan. Tapi kita lanjutkan lagi, pekerjaan
jadi cepat, menjadi mudah, menjadi ringan pekerjaan. Manfaat hidup bersatu selain dalam pekerjaan juga kita akan mewujudkan ya persatuan ya, dan persatuan ini manfaatnya ya, kalau kita kerja sama-sama seperti ini. Kemudian manfaatnya kita akan terbantu ya, jadi terbantu oleh orang lain. Jadi kita jadi ringan, jadi kebantu, yang namanya kebantu jadi nggak berat. Kemudian setelah itu kita bisa juga manfaat hidup bersatu, yaitu hidup akan terasa lebih nyaman dan damai. Boleh ya, ini sangat banyak, tapi kalau kalian hanya bisa 2 atau 3 itu silahkan ya, yang penting kalian coba berpikir, berusaha semaksimal mungkin sampai dapat jawaban ini. Oke, kita lanjutkan lagi di pembelajaran yang ke-6. Oke, kita lihat sini pembelajaran ke-6. Ini kelihatannya ada banjir ya, sini terlihatnya, terus ada yang sedang mengungsi ke tempat lain ya. Oke, kita lihat sini, sebutkan apa saja kegiatan warga pada gambar ya. Kalau kita lihat itu pertama, sedang saling membantu dalam mengangkat barang warga yang terkena banjir ya. Ini sikap yang mewujudkan persatuan dan kesatuan. Apakah tindakan mereka sudah benar? Sudah ya. Kita lanjutkan. Oh, ini ada pertanyaan. Jawablah pertanyaan berikut dengan benar. 1. Apa saja yang kamu lakukan jika terjadi banjir di sekitarmu? Yang jelas, pertama kita akan menolong orang lain ya, menolong orang lain. Oke, sebentar. Selain itu kita juga harus menyelamatkan jiwa dan barang milik kita ya, milik kita dan keluarga. Jadi ini juga kita berusaha untuk menyelamatkan diri kita, barang milik kita dan keluarga kita, dan kita juga menolong orang lain yang terdampak banjir dan terkena banjir. Oke, nomor berikutnya, mengapa bisa terjadi banjir? Nah, banjir itu bisa terjadi karena air sungai meluap ya. Kemudian kayaknya biusa nih, saya hapus dulu. Banjir bisa terjadi karena air sungai meluap. Kemudian saya tambahkan lagi di sini curah hujan yang tinggi. Kemudian bisa juga membuang sampah ya, membuang sampah sembarangan. Jadi buang sampah itu jangan sembarangan. Buang sampah di kali. Nah, ini saluran air mampet ya. Jadi saluran air itu kalau bisa jangan mampet ya. Kalau terus tempatnya berada pada dataran rendah, atau kita ada rumah kita tuh di posisi yang dangkal, yang di bagian bawah, itu juga bisa banjir. 4. Siapa
Oke, nomor 3, kapan biasanya sering terjadi banjir? Ya saat musim hujan ya. Saat musim hujan. Kalau musim kemarau jarang. Musim hujan yang sering ya. Atau saat hujan lah ya. Kalau nggak musim hujan, hujan juga kadang suka banjir. Boleh juga itu ya. 4, siapa saja yang bertanggung jawab ketika terjadi? Kita semua ya. Kita semua bertanggung jawab. Jadi kalau banjir itu bukan tanggung jawab petugas kebersihan, pemerintah, menyalahkan orang lain. Kita semua bertanggung jawab ya. 5, bagaimana cara mencegah agar tidak terjadi banjir? Yang pertama, kita buang sampah pada tempatnya ya. Buang sampah pada tempatnya. Oke. Membersihkan saluran air ya. Bot ya, saluran air bot. Kemudian ngapain lagi? Kita bisa supaya nggak terjadi banjir itu, kita berusaha untuk membuat parit ya, solokan ya. Atau kita juga kalau dalam skala besar membuat waduk ya, kalau ini juga bisa membuat sumur resapan ya, boleh juga lubang biopori ya, banyak sih lubang biopori ya. Kemudian biar tidak terjadi banjir, salah satunya juga ada yang membuat BKT banjir, sungai yang akan ditampung di sungai tersebut diarahkan ke laut, seperti BKT banjir kanal timur ya. Berikutnya, di mana saja kamu pernah melihat banjir? Aduh, di sekolah sendiri ya, di sekolah banjir banyak di Jakarta ya, mobil khusus di Jakarta ya, di Jakarta semua itu bukan hanya di Jakarta sih sebenarnya. Banjir itu di mana-mana sekarang ya. Kenapa? Ya mungkin banyak juga penebangan pohon secara besar-besaran, kemudian buang sampah sembarangan, kemudian banyak pembangunan gedung, kemudian kebun jadi jalan raya, jadi tanahnya tertutup oleh beton dan aspal ya, banyak ya, dimana-mana banjir. Baik, kita di sini lanjutkan, susun kata-kata berikut menjadi kalimat tanya gitu. Oke, kita jawab di sini sama-sama. Oke, caranya saya pakai ini aja biar enak ya, saya besarkan. Apa penyebab banjir? 1. Apa? 2. Penyebab banjir. 3. Tanya. 4. Nah, ini menurut saya seperti ini ya. Oke, nomor 1 sudah saya jawab. Saya akan lanjutkan dengan mengapa perlu terjadi kita banjir jika mengungsi. Mengapa? Oh, ini kelanjutannya, berarti saya terus dulu. Oke, saya bikin lagi. Nomor 2 ya. Mengapa kita perlu mengungsi jika terjadi banjir? Oke, ini nomor 8-nya terakhirnya pasti ini ya. Pasti tanda tanya, kalimat tanya ya, pasti tanda tanya. Ya, saya ulang ya, mengapa kita perlu mengungsi jika terjadi banjir? Seperti itu ya. Oke, nggak sulit ya, mudah, tinggal kita hati-hati, lebih hati-hati aja. Nomor 3, bagaimana cara menanggulangi banjir? Tanda tanya. Bagaimana cara menanggulangi banjir? Ini udah saya pakai cara yang ini, menurut saya lebih mudah buat saya ya. Nanti kamu bikin ditulis ulang ya. Nomor 4, siapa yang membantu korban banjir? Tanda tanya itu ya. Oke, berikutnya nomor 5, sebentar. Nah, ini nomor 5. Kapan kita harus mengungsi? Tanda tanya. Kapan kita harus mengungsi? Tanda tanya. Oke.
Baik, selesai nomor tugas ini, kita lanjutkan. Harus dihafalkan seperti ini ya, seperti Benny di sini. 1 minggu itu 7 hari, saya perbesar. 1 bulan sama dengan 30 hari. 1 bulan sama dengan 4 minggu. 1 tahun sama dengan 12 bulan. Ya, ini hafalkan ya. Baik, kita akan menjawab soal berikut. 1. Para warga mengungsi selama 8 minggu. Berapa hari para warga mengungsi? Berapa bulan pula warga mengungsi? Ada 2 pertanyaan di sini. Kita jawab ya. Kita jawab. 8 minggu berapa hari? Oke, kita tulis 8 minggu sama dengan titik-titik hari ya. Kita mau jawab ini. Sebenarnya kita jawab ini juga kita udah hafal ya rumusnya. Minggu 7 hari, 1 minggu, berarti kalau 8 minggu ya 8 dikali 7 berarti 56 hari. Boleh pakai penjumlahan bersusun ya, atau penjumlahan ke samping, itu juga boleh. Kemudian berapa bulan warga mengungsi? Nah, kita di sini 8 minggu berapa bulan? Oke, kita lihat sini 8 minggu berapa bulan. Oke, di sini ya. Oke, kita lihat sini 8 minggu itu kalau dibuat bulan itu kita udah paham ya, udah tahu bahwa 1 bulan 4 minggu. Kalau 4 minggu 1 bulan, berarti 8 minggu itu 8 dibagi 4. Nah, ini pembagiannya harus hafal ya. 2 ya, 2 bulan. Baik, mungkin ada yang merasa kesulitan gimana cara menyelesaikan ini, kenapa dikali 7, bagaimana cara yang termudah. Oke, kita lihat sini ya. Sebenarnya 8 kali 7 kalau penyelesaian yang atas itu bisa seperti ini. 7-nya ada 8. 7 tambah 7 tambah 7 tambah 7 tambah ini 4 ya. 5, oke, 6, oke, 7. Nah, ini maksudnya caranya gini. Kalau kamu perkalian yang nggak bisa, makan nggak bisa, mungkin bisa tapi nggak hafal. Nah, ini ya jawabannya sama ya, 56. Terus bagaimana cara yang ini? Kan ini belum bisa bagi, belum hafal atau belum bisa. Boleh gini, kita harus tahu dulu rumusnya, bahwa 1 bulan itu tadi rumusnya 4 minggu ya kan. Nah, di sini kalau kamu dibalik berapa bulan kalau 4 minggu ya, itu sebenarnya gini caranya. Sudah bisa dilihat sini. Pertanyaannya kan 8 minggu, berarti 8 dikurang 4. Nah, ini kenapa 4 dari mana? Karena 4 ini adalah 4 minggu itu senilai dengan 1 bulan. 8 dikurang 4 berapa? 4 ya. 4 dikurang 4 0, habis ya. Berarti sampai 0 ya, sampai habis caranya. Kalau pembagian itu begitu caranya. Nah, itu 4-nya ada berapa? 4-nya ada 2, berarti ya 2 bulan. Oke. Itu ya. Baik, terusin ya. Nomor berikutnya, nomor 2. Tanggap darurat bencana ditetapkan selama 16 minggu. Berapa hari ditetapkan tanggap darurat bencana? Dan berapa bulan pula ditetapkan tanggap darurat bencana? Oke, lihat sini. 16 minggu ya. Ingat 1 minggu itu berarti adalah berapa hari? Itu 30 hari ya. Nah, di sini kalau 16 minggu ya, 16 minggu itu berarti 16 dikali 30 ya. Nah, karena ini perkalian bersusun ke bawah, sebetulnya harus diselesaikan ya dengan cara bersusun ke bawah. Tapi saya jawab dulu 480 hari. Nanti caranya kita lihat. Jadi gini caranya ya. Kamu buat seperti ini, 16 dikali 30. Wow, tulisannya nggak bagus. Sebenarnya tulisannya nggak ini, kalau pakai whiteboard pas spidol lebih enak ya.
maklumin ya. Oke, gini caranya. 0 kali 6 0, 0 kali 1 0, ya kan. 3 kali 6 ya berapa? 18. 18 itu angka belakangnya 8 disimpan, angka depannya 1 yang disimpan, angka 8 nya ditaruh. Kemudian habis 3 kali 6, 3 kali 1 3, hasilnya tambah 1 yang tadi berarti 4. Nah, habis itu dijumlah ke bawah. Oke, ini 0. Cara menulis angka yang bawah ini memang agak condong satu angka. 8 ditambah 0 8 terus 4. Hasilnya segini, 480 gitu ya. Oke, ini jawabannya. Kemudian soal berikutnya di sini masih ada berapa bulan ditetapkan tanggap darurat bencana. Oke, ditanya berapa bulan. Di situ ada 16 minggu. Ya, 16 minggu dirubah ke bulan. Oke, caranya juga nggak sulit ya. 16 minggu itu berapa bulan? Kita bisa menghitung dengan seperti ini ya. Tadi kita udah tahu 16 minggu. Kita lihat sini, 1 bulan berapa minggu? 4. Berarti kamu kurangi 4 sampai habis. Ya, atau dibagi 4. Sebenarnya jawabannya udah bisa cepat seperti ini, 16 dibagi 4 ya. Kita tulis dulu cara cepatnya. Itu juga harus bisa pembagian di sini ya. Harus hafal ya. Hasil 4. Oke, cara manualnya atau ya. Jadi sini 16 dikurangi 4 itu 12, 12 kurang 4 8, 8 kurang 4 4, 4 kurang 4 0. Hasilnya sampai 0 ya. Nah, setelah sampai 0 kita hitung 0 4 nya ada berapa. Jadi jawabannya adalah 4. Itu ada 4 ya, jawabannya 4 bulan. Oke, sudah dijawab nomor 1 sama nomor 2. Kita lihat lagi nomor 3 sama nomor 4. Oke, kali ini Pak Guru akan coba langsung untuk mempersingkat waktu ya. Masyarakat menyalurkan bantuan selama 3 bulan. Berapa minggu masa menyalurkan bantuan? Oke, 3 bulan. Berarti kalau dirubah ke minggu berarti 3 dikali 4. Kenapa 4? Karena 1 bulan adalah 4 minggu. Hasilnya adalah 12 minggu. Kemudian nomor 4. Pemukiman warga baru benar-benar bersih setelah 6 bulan. Berapa minggu lama warga membersihkan pemukiman? Dan berapa hari pula warga membersihkan pemukiman? Oke, pertanyaan yang pertama dulu kita jawab, berapa minggu lama warga membersihkan yang. Oke, 6 bulan. 6 bulan dirubah ke minggu. 1 bulan itu 4 minggu. Kalau 6 bulan berarti 6 dikali 4. Ya, berarti jawabannya 24 minggu. Oke, pertanyaan yang berikutnya yang kedua, berapa hari warga membersihkan pemukiman? Oke, hari. Kalau 1 bulan itu 30 hari ya. Kalau 6 bulan tinggal 6 kali 30, maka hasilnya adalah 180 hari. Oke, caranya tidak saya jelaskan di sini untuk mempercepat waktu, tapi di atas sudah ya. Kalau belum ngerti boleh kalian ulang video yang tadi di atas sebelumnya. Oke. Sebenarnya bentar, maaf. Baterainya mau habis. Jadi untuk ingat ya. Oke, lanjut lagi ya. Lanjut nomor 5. Posko bantuan dibuka selama 150 hari. Berapa bulan posko bantuan dibuka? Kita rubah 150 hari ke dalam bulan. Oke, 150 hari. 1 bulan itu sama dengan 30 hari. Nah, kebalikannya di sini. Maka untuk menemukan 150 hari dirubah ke bulan itu dibagi 30 ya. Jadi kalau 1 bulan 30 hari, tapi kalau dari hari ke bulan dibagi 30. Oke, 150 bagi 30 adalah 5 bulan. Ini harus bisa pembagian ke bawah ini kayaknya. Oke, saya rasa nanti bisa dijelaskan. Tapi kalau nggak jelas, Pak sekarang jelasin. Oke, kalau pembagian nggak apa-apa, ini agak baru lah ya. Tapi Pak Guru yakin ada yang pintar di antara kalian. 150 dibagi 30. Oke, ini contoh aja ya. Pertama, 30 kali berapa supaya 150? Kalau kali 1 kan 30, kalau kali 2 60, kalau kali 3 itu 90, kali 4 itu 120, kali 5. Nah, di sini kali 5. Pas susah Pak cara Pak Guru. Ya, karena ini memang baru ya. Nanti kalian pasti caranya ujungnya pakai bersusun ke bawah. Kalau enggak gini lah, kalau yang paling mudah gini. Kamu hitung aja nih ya. Caranya gini.
150 bagi 30 berapa? Nah, kamu hitung 30 seperti ini sampai dapat 150. 30 tambah 30 60, 60 tambah 30 90, 90 tambah 30 120, 120 tambah 30 150 ya. Nah, cuman di sini kamu belum selesai sampai di sini. Kamu lihat di sini 30-nya ada berapa? Ya, kamu hitung 30-nya. 1 2 3 4 5. Nah, 5 kan? Berarti kan di sini ada 5. Jawabannya 5 bulan. Gitu ya. Itu yang termudah juga boleh kayak gini ya. Baik, Pak Guru lanjutkan berikutnya. Oke, ada lagi di sini 8 minggu berapa hari ya. Caranya harus tahu ya, bukan jawabannya. Kalau jawabannya sih sebenarnya gampang ya. Kalau jawaban tuh bisa nyontek, bisa lihat. Tapi yang penting bisa. Oke, lihat sini caranya. 8 minggu berarti kalau dibuat ke hari itu satu hari itu 30 ya hari. Satu minggu itu 7 hari ya, berarti 8 dikali 7 berarti 56. Oke, itu caranya ya. 8 kali 7 56. Ini isinya 56 ya, jadi kamu isi. Kemudian minggu berapa bulan? Nah, kalau minggu ke bulan itu ingat, 1 bulan itu 4 minggu. Kalau minggu ke bulan bukan dikali 4, dibagi 4, berarti 8 minggu sama dengan 8 dibagi 4 ya. Oke, 8 dibagi 4 berarti 2 bulan. Ya, jawabannya 2 bulan. Di sininya 2. Oke, lanjut. 16 minggu. Kayaknya ini yang tadi yang atas ya. Saya nggak teruskan ya. Karena ternyata ini yang atas ini tadi ya. Jadi ini saya nggak teruskan. Oke. Saya langsung ke ininya aja, ke hasilnya, karena tadi caranya udah di atas. Jadi ini yang atas kayaknya nih. 16 minggu berapa hari? Jadi tadi jawabannya itu 408. Kita udah ngitung. Di sini kan cuma ngisi jawaban, berarti kita isi jawabannya aja. Kemudian 16 minggu berapa bulan dibagi 4, berarti 4 bulan ya. Oke, kita lanjutkan, kita perkecil aja. 3 bulan berapa minggu? Oh, sambil pulpen dulu. Oh, besar dulu, kecil banget ini. Oke, bismillah. Oke, kalau ada yang salah dari Pak Guru mohon maaf, tidak ada yang sempurna juga nih. Kadang-kadang suka butuh penyegaran juga. 3 bulan berapa minggu? Oke, kali 4 berarti 12 minggu. Kemudian 6 bulan berapa minggu? 6 kali 4 berarti 24 minggu. 6 bulan berapa hari? Kali 30 berarti 180 hari. Kemudian 150 hari berapa bulan dibagi 30 berarti 5 bulan. Oke. 8 minggu tadi 8 kali 7 56. Kemudian 8 minggu berapa bulan dibagi 4 ini 2 bulan. 16 minggu berapa kali 30 480. Kali 7 ya, 16 kali 7 iyalah kali 7 bukan kali 30, ini sana nih, kayaknya isinya salah tadi ya, yang di atas. 16 kali 7 ya, 16 kali 7 70 sama 42 112 ya. Oke, 112. Kemudian 16 minggu berapa nih dibagi 4 berarti ini 4 bulan. Oke, tadi yang atas salah. Kita ralat lagi nomor 2 nya di atas ya. Jadi gini caranya, saya tulis di sini ya. 16 minggu. Jadi nonton videonya, kalau setengah-setengah yang atas nggak ketahuan salahnya karena udah kekat ya. Lihat di sini ya. 16 minggu berapa hari ya. Jadi 1 minggu itu adalah 7 hari ya, berarti 16 dikali 7. Nah, kalau di sini kan kalau atas secara aturan berarti 7-nya ada 16. Kalau memang 7-nya ada 16, kamu agak repot, kamu boleh 16-nya ada 7 ya. Oke. Gitu ya, 16 gitu ya. Oke, tapi ini kalau kamu perkaliannya masih belum lancar. Kalau udah lancar ya pakai bersusun ke bawah seperti ini ya. Oke, di sini 16 kali 7. 7 kali 6 42. Simpan atas 4. 7 kali 1 7 tambah 4 11.
412 ya. Oke, itu aja dari penjelasan ini. Tadi ada ralat untuk nomor 2. Tak ulangi di sini ya. Oh ya, ini tadi nomor 2 berapa hari ya? Kalau 16 minggu berapa hari, di sini kita akan coba ulangi. Jadi 16 minggu itu sama dengan 16 kali 7 ya. Jadi tadi jawabannya kali 30 ya, karena 30 disangka bulan ke hari ya, ternyata bukan. Jadi caranya salah dan benarin dulu ya. Oke, di sini caranya seperti ini, 16 dikali 7 ya. 7 kali 6 42, simpanan 4 di atas, 2 nya taruh bawah. 7 kali 1 7 tambah 4 11. Jadi jawaban 112 itu ya. Oke, ralat yang nomor 2 sudah. Kemudian kita teruskan kembali di sini. Ayo kita lihat sini. Coba amati dan bandingkan gambar-gambar berikut. Nah, ini yang ini sama ini kita bandingkan. Ini akan terasa berat, susah, capek sendiri ya. Kalau yang sebelah kanan ini akan terasa ringan, senang, sama-sama, tidak capek ya. Kemudian akan terbentuklah sifat rasa kekeluargaan. Sama yang ini pun, yang kiri sama yang kanan. Yang kiri mah jadi mudah, jadi ringan, jadi cepat selesai, jadi terbantu. Kalau yang kanan jadi lama, jadi capek, jabanin pekerjaannya jadi sulit ya, berat ya. Nah, ini ya. Gambar mana yang menunjukkan pesan sudah jelas, yang orangnya banyak. Walaupun berbeda-beda, kita harus hidup bersatu. Hidup bersatu banyak manfaatnya. Dengan bersatu pekerjaan cepat selesai ya. Nah, itu kalau kalian bisa, kalian harus bersatu. Pekerjaan yang berat akan menjadi ringan. Kita harus biasakan hidup bersatu di dalam kehidupan. Akibat jika hidup tidak bersatu, waduh, akibatnya menyeramkan ini. Pekerjaan akan lama selesai. Kemudian pekerjaan, suruh besar semua, maaf ya. Pekerjaan jadi sulit ya kalau sendirian. Pekerjaan menjadi berat dan rumit lah. Tidak ada kerukunan ya. Kalau nggak bersatu ya nggak rukun ya. Tidak ada kerukunan. Terus kemudian hidup kalau nggak bersatu akan timbul rasa individualisme, sifat atau rasa dan sifat individualisme ya, ini nggak baik ya. Kemudian kalau tidak bersatu hidupnya akan menimbulkan perpecahan ya masing-masing ya, pecah nggak bisa ya. Kita kayak melawan penjajah waktu itu kalau nggak bersatu ya, karena banyak perpecahan kita waktu itu. Baik, sekarang dilihat sini ya. Oh, ini meragakan seolah-olah mendorong mobil, seolah-olah mengangkat meja, seolah menarik tambang. Seolah-olah ya dibuat seperti ini ya. Kamu kerjakan dengan kelompok, kalau nggak ada ya di rumah sama teman, orang tua, kakak, adik ya, silakan. Baik, itu saja dari Pak Guru. Mohon maaf sebelumnya banyak kekurangan. Akhir kata, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.